Halo teman-teman, selamat datang di channel Arah Fakta. Sejarah kuno penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Beberapa di antaranya dari situs pemakaman yang hilang hingga kota yang tenggelam telah memikat imajinasi publik selama berabad-abad. Orang-orang terpesona oleh misteri, kata Andrea M. Berlin, seorang profesor arkeologi di Universitas Boston. Kami sangat ingin tahu tentang apa yang tidak dapat kami lihat, tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dan meskipun beberapa misteri kemungkinan tidak akan pernah terpecahkan, yang lain sedang dipecahkan dengan bantuan teknologi baru. Kira-kira apa saja ya misteri dunia kuno yang membingungkan? Yang pertama, Tonis Heracleion. Bahasa di sini kalian tentunya masih bingung ya terkait dengan bahasa-bahasa sejarahnya. Jadi kita rangkum nih. Dan ini adalah sebuah kota pelabuhan Mesir di Laut Mediterania, Tonis, yang berfungsi sebagai pusat perdagangan utama sebelum berdirinya Alexandria di dekatnya sekitar tahun 331 sebelum Masehi. Pahlawan mitos Herakles dan Helen dari Troy, keduanya diduga menghabiskan waktu di sana. Namun, sekitar abad kedua sebelum Masehi, pusat kota di sini runtuh karena pencairan tanah, mungkin dipicu oleh gempa bumi, tsunami, atau banjir. Akhirnya, seluruh Tonis tenggelam di bawah air, di mana ia tetap hilang seiring waktu hingga ditemukan kembali pada awal tahun 2000-an oleh arkeolog laut. Sejak saat itu, patung-patung besar, sarkofagus hewan, reruntuhan kuil, pecahan tembiklar, perhiasan, dan lain sebagainya telah ditarik dari ombak sehingga menyinari cahaya baru pada Atlantis di kehidupan nyatanya. Yang kedua, dataran Gucci. Ribuan guci batu yang ditutupi lumut dari zaman besi, beberapa berdiri setinggi hampir 10 kaki dan beratnya beberapa ton, menghiasi lanskap pegunungan Laos Utara. Diukir sebagian besar dari batu pasir dan ditemukan dalam kelompok mulai dari hanya 1 hingga 400. Legenda mengatakan bahwa raksasa menggunakannya sebagai gelas anggur, dan banyak arkeolog di sisi lain percaya bahwa mereka berfungsi sebagai guci pemakaman. Meskipun masih banyak yang tidak diketahui tentang tujuan mereka, tentang bagaimana mereka dipindahkan ke tempatnya, dan tentang peradaban yang menghasilkannya. Yang ketiga, Teluk Guanabara. Berdasarkan informasi dari penduduk setempat, penjelajah kapal karam yang kontroversial Robert Marks mengklaim pada tahun 1982 telah menemukan sejumlah vas Romawi bergagang ganda yang dikenal sebagai amfora di Teluk Guanabara, Brasil. Menurut Marx, amfora yang dilapisi terti tersebut memberikan bukti bahwa bangsa Romawi adalah orang Eropa pertama di Brasil yang telah ada sebelum Portugis lebih dari 1000 tahun. Namun ia tidak pernah dapat menjelajahi situs tersebut secara menyeluruh karena pemerintahan Brasil melarangnya. Yang keempat, garis Nazca. Sekitar 2000 tahun yang lalu, peradaban pra-Inka mengukir serangkaian gambar besar di dataran pantai kering Peru, dikenal sebagai garis Nazca. Geoglif ini sebagian besar tetap tidak dikenal sampai pesawat mulai terbang di atas area tersebut pada tahun 1930-an. Saat ini, lebih dari 1000 desain telah ditemukan. Sebagian besar berupa garis lurus, membentang hingga 30 mil atau bentuk geometris. Yang kelima, lilin Paracas. Di sebelah barat laut garis Nazca yang diukir di lereng bukit yang menghadap Teluk Pisco di Peru, terdapat lilin Paracas. Geoglif besar lainnya membentang sekitar 600 kaki dari atas ke bawah. Meskipun tembilikar yang ditemukan di situs tersebut diperkirakan berawal dari sekitar 200 sebelum Masehi. Yang keenam, Sacsayhuaman. Di tempat lain di Peru terdapat luar Cusco,
berdiri sisa-sisa benteng Sacsayhuaman yang dibangun dengan susah payah oleh suku Inca pada tahun 1400-an. Mirip seperti Machu Picchu, para pekerja Inca entah bagaimana memindahkan batu-batu besar ke tempatnya. Yang ketujuh, makam Cleopatra. Untuk seorang penguasa kuno, banyak yang diketahui tentang Cleopatra yang disebut ratu terakhir Mesir yang terkenal bersekutu dengan Julius Caesar. Dan lokasi makam di sini memang masih simpang siur. Yang lain menduga di tempat lain di Delta Nil, mungkin di kuil yang didedikasikan untuk Isis dan Osiris, dewa-dewa yang masing-masing dikaitkan dengan Cleopatra dan juga Antony. Nah, itu dia beberapa penemuan yang memang masih misterius. Dan untuk semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.